Virus itu ada di orang, kalau bisa sih jangan kena deh. Halo Prof, selamat datang di studio YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Halo juga, nama saya Prof. Hendra Irawan. Saya biasa dipanggil Hinci. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Pondok Indah. Wow, udah berapa lama nih Prof praktek di Rumah Sakit Pondok Indah? Lebih dari 20 tahun kayaknya. Saya bergabung di Komnas KIPI ini dari tahun 98. Lalu saya jadi ketua ini untuk periode yang kedua. Terus sekarang juga Prof menangkap sebagai anggota tim pakar Satgas COVID-19 Indonesia. Benar ya Prof ya? Betul, bersama-sama teman-teman sejawat lain ya. Nah, Prof kira-kira udah tahu belum sih hari ini mau ngapain? Katanya kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak di sosial media tentang COVID, khususnya COVID pada anak ya. Benar banget Prof. Nah, sebelum mulai boleh dong Prof pesan sponsornya dulu. Tolong dong teman-teman subscribe ya YouTube Rumah Sakit Pondok Indah supaya lebih banyak yang bergabung, lebih banyak yang mendapat manfaat dari obrolan kita pagi ini. Pertanyaan pertama, apa aja sih gejala COVID Omicron pada anak? Jadi kita tahu Omicron ini varian dari SARS-CoV-2. Dia gejalanya demam, bisa nggak betul tinggi, bisa juga tinggi. Dia batuk, batuknya jarang. Dia pilek, tapi lebih banyak hidung tersumbat. Bisa juga sakit tenggorokan dan lemas dia. Tapi kalau ada riwayat kontak ya dari orang tua, dari asisten rumah tangga, nah kita harus lakukan PCR atau antigen untuk memastikan bahwa si anak ini terkena COVID. Kalau anak positif dan harus isoman, apa sih dok yang harus diperhatikan oleh orang tua? Jadi kalau tidak menunjukkan kegawatan, tentunya anak masih tetap dapat dilakukan isoman. Tanda-tanda bahaya terlihat kalau anak demam tinggi, 39, 40, apalagi kalau ada riwayat kejang di keluarga atau dia pernah kejang ya, itu menimbulkan risiko untuk terjadinya kejang. Kalau dia batuk kemudian terlihat sesak ya, jadi saya anjurkan kita punya oximeter di rumah. Jadi kalau saturasi kurang dari 95, saturasi kurang dari 92, bawa segera ke UGD ya. Atau pada waktu mengantar anak kita bawa dengan oksigen portable ya, supaya kita punya persediaan alat emergency di rumah. Kalau anak nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu juga mengkhawatirkan, takut dehidrasi. Itu harus kita bawa segera ke rumah sakit. Atau anak penurunan kesadaran, itu juga kita bawa ke rumah sakit. Atau ini ada tanda yang nggak biasa, ya jangan menunda, segera bawa ke rumah sakit. Atau paling tidak sekarang lakukan telemedicine, ya karena dokternya bisa secara langsung melihat keadaan anaknya. Kan anak itu melakukan penampakan sakit itu nggak direkayasa. Kalau dia sakit terlihat dari wajahnya, itu udah penampilannya udah kelihatan. Ya, kalau dia sehat ya dokternya juga tahu, meski ibunya khawatir kalau anaknya masih lari-lari, tidurnya masih oke, masih main, masih makan minum oke, tidurnya oke. Nah itu mungkin tetap bisa dilanjutkan isoman. Adakah dampak jangka panjang jika anak terkena COVID-19? Apa aja sih? Sebagian besar memang Omicron baik pada dewasa maupun anak menunjukkan gejala yang ringan. Tapi kita harus ingat bahwa untuk sampai terjadinya penyakit itu harus ada gangguan keseimbangan antara host, agent, environment. Harus ada gangguan keseimbangan antara daya tahan tubuh seseorang, virusnya ganas atau enggak, sama lingkungan. Ya, virusnya padat atau enggak, konsentrasinya tinggi atau enggak, aliran udara buruk atau enggak. Nah, ada sebagian kecil bisa mengakibatkan long COVID. Jadi long COVID itu mempunyai gejala berkepanjangan. Ya, kita harus perhatikan setelah 12 minggu itu kemudian timbul lemes atau sesek, kesulitan bernapas. Ya, itu dapat timbul tuh sebagai nama dari long COVID itu. Atau bisa juga terjadi kalau memang daya tahan tubuhnya rendah, virusnya ganas, itu multi inflammatory syndrome in children ya, MIS-C ya, itu juga
bisa menimbulkan kegawatan, bisa sesek, bisa terjadi gangguan metabolisme di seluruh organ karena virus ini jahat ya. Jadi kalau suatu saat dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga dan mengena seluruh sistem. Ya, jadi saya anjurkan jangan sampai deh terpapar, jangan sampai virus itu berkesempatan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau meskipun bilang ini ringan, kalau bisa sih jangan kena deh. Ya, jadi kita jaga protokol kesehatan dengan ketat. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau anak udah kena COVID, bisa kena lagi nggak sih, Prof? Ini soalnya kita semua yang di studio juga kepo. Jadi betul. Data menunjukkan, para peneliti menemukan bahwa seseorang, baik dewasa atau anak, setelah mendapat infeksi, dia membentuk kekebalan. Namun kekebalannya tidak berlangsung lama. Jadi tidak seumur hidup apalagi ya. Jadi tergantung dari gejala yang timbul. Jadi derajat yang gejala ditimbulkan itu menggambarkan banyaknya virus dalam tubuh seseorang dan terbentuknya antibodi yang akan dihasilkan. Kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala, mungkin kekebalannya hanya 1 bulan. Gejala yang lebih berat sampai sesek, sampai dirawat di ICU, ya itu kekebalannya 3 bulan. Jadi artinya, tadi kan saya sampaikan ada gangguan host, agent, environment. Kalau terpapar lagi setelah tadi 1 bulan, kalau akibat gejala ringan atau setelah 3 bulan. Setelah terkena gejala bisa terkena lagi. Jadi hati-hati, jangan turun kewaspadaannya. Kita tetap jaga sampai akhir ini berlalu suatu saat. Seberapa penting sih Prof vaksin COVID-19 pada anak? Ada nggak sih kondisi tertentu yang mengakibatkan anak itu nggak bisa divaksin? Kalau bisa jangan sampai virus ini sempat mampir di tubuh kita karena dia tidak tahu apa yang akan diperbuat. Bergantung tadi ya host, agent, environment. Jadi upaya kita selain tadi ya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker adalah mendapat kekebalan secara aktif. Ya, kita diberikan tindakan, diberikan bibit penyakit yang sudah dilemahkan sehingga tubuh membentuk kekebalan. Ya, kalau kita sudah kebal maka virus tidak bisa berkembang biak di tempat kita. Lebih banyak yang divaksin, lebih banyak orang yang tidak bisa dibuat sebagai sumber berkembang biaknya virus dan juga sebagai transportasi virus. Jadi yang divaksin selain dia kebal, dia juga nggak menularkan ke yang lain. Nah, dengan banyaknya yang kebal, dengan banyak juga yang terkena ya. Nah, suatu saat akan tercapai keseimbangan sehingga akhirnya virus tidak mempunyai tempat lagi untuk berkembang biak. Karena sebagian orang sudah divaksin, sebagian orang udah sakit. Nah, dengan demikian kita harap si virus akan punah dengan sendirinya. Untuk mempercepat, kita vaksin ya supaya kita melindungi terhadap diri kita sendiri dan juga kita melindungi orang lain. Lebih banyak yang divaksin, lebih rendah risiko untuk tertular infeksi yang dahsyat ini. Kita harapkan ya dengan vaksinasi ya pada level tertentu ya cakupan yang tinggi maka nggak ada sumber penularan ya, jadi kita mudah-mudahan kita kembali normal seperti sebelum masa pandemi ini. Jadi mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat ya. Jadi tolong di subscribe. Kalau ada dokter yang menonton tolong bantuin jawaban kalau ada yang saya terlewat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sehingga kita bisa meneruskan berita ini kepada seluruh masyarakat dan pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih.